Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pada kelompok 1 kali ini akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Ahmad Dey, yang kedua Ahmad Islahul Ihwan, yang ketiga Alfa Sajida, yang keempat Amanda Prawaningrum, yang kelima Anggun Nurwahyuni, yang keenam Azwari Rizky Octavia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang vegetable and fruit. Materi yang akan kami sampaikan adalah definisi dari sayur dan buah, komposisi dari sayur dan buah, pemilihan sayur dan buah, dan fungsi dari sayur dan buah. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dan fungsi vegetable itu sendiri. Definisi vegetable ada 3. Yang pertama, tanaman hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin yaitu hortus yang berarti kebun dan kultura yang berarti bercocok tanam. Jadi, tanaman hortikultura ini dapat diartikan sebagai tanaman hasil bercocok tanam di kebun. Yang kedua, tanaman musiman yang artinya yaitu tanaman yang tumbuh bermusim-musim. Yang ketiga, umur relatif pendek, kurang dari 1 tahun. Meskipun sayuran sudah mengalami proses pengawetan, tetap saja umurnya tidak bisa bertahan terlalu lama. Lanjut ke fungsi vegetable. Di sini ada beberapa fungsi vegetable. Yang pertama, dapat mencegah dan mengurangi stres yang berlebihan, dapat memperlancar buang air besar, dapat mencegah penyakit jantung dan kanker, dapat mempertahankan berat badan yang ideal atau seimbang, sebagai sumber energi tubuh, dapat membersihkan racun dalam tubuh, dapat mencegah kelahiran bayi yang cacat, dapat menjaga kesehatan mata, dapat membuat kulit sehat, dan fungsi vegetable yang terakhir adalah sebagai menu makanan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Nurwahyuni dengan NIM 2103042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pembelian dan pemilihan sayuran. Yang pertama, pembelian sayuran. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, sayuran daun. Bagian tumbuhan yang terdapat daun hanya pada bagian batang. Kualitas sayuran daun yang baik memiliki ciri-ciri bagian daun utuh, tidak membusuk, dan tidak berlubang bekas gigitan hama. Contoh sayuran daun adalah sawi, bayam, kangkung, kubis, kol, dan daun singkong. Kemudian yang kedua, sayuran buah, hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Contoh dari sayuran buah yaitu tomat, paprika, cabai, labu siam, mentimun, pare, dan masih banyak lagi. Selain itu, masih banyak pilihan sayuran seperti sayuran bunga, sayuran umbi, sayuran polong, dan sayuran jamur atau mushroom. Kemudian yang kedua, pemilihan sayuran yang baik. Pertama, pastikan sayuran tidak layu. Yang kedua, cara memilih sayuran yang baik dari warna sayuran. Ketiga, sayuran harus bebas pestisida. Nah, gimana nih caranya kita supaya mengetahui sayuran tersebut bebas dari pestisida? Gampang sekali. Seperti kita melihat apakah pada sayuran itu ada bolong atau tidak. Kemudian yang keempat, sayuran tidak keriput. Yang kelima, sayuran yang baik dari tekstur dan baunya. Kemudian yang keenam, sayuran yang kecil dan masih muda. Kemudian yang ketujuh, sayuran yang baik langsung dari petaninya. Kemudian yang kedelapan, sayuran yang belum dibersihkan. Kemudian yang kesembilan, sayuran yang membeli sayuran pada saat pagi hari. Perkenalkan, saya Alfa Sajida akan menjelaskan tentang sayuran yang busuk atau layu. Merupakan sayuran yang tidak layak dikonsumsi. Berbagai jenis sayuran bisa membusuk dengan cara berbeda-beda. Kita dapat melihatnya dari tanda seperti lunak, adanya perubahan warna, lendir, dan bentuk tanda kerusakan pada sayuran hijau juga seperti perubahan tekstur, lunak, warna menghitam, berlendir. Tanda kerusakan pada sayuran umbi, buah, dan polong juga berlubang, berair, lunak, dan mudah pecah. Mungkin sekian penjelasan saya tentang sayuran yang tidak layak dikonsumsi. Pentingnya menyimpan sayuran dengan baik dan benar.
Sayuran kalau disimpan tidak tahan dalam waktu yang lama sehingga perlu dilakukan pengawetan. Pengawetan bertujuan untuk mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan pada sayuran. Pengawetan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan ada pengeringan, pembekuan, pendinginan, dan fermentasi. Adapun langkah-langkah penyimpanan sayuran yang ada di dalam lemari es. Pertama, sayuran harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, sayuran harus dikemas dan dipisahkan menurut jenisnya. Yang ketiga, sayuran harus dipindah ke bagian crisper. Yang keempat, sayuran harus disusun dengan kemasan yang baik seperti di wrap. Adapun langkah-langkah penyimpanan sayuran pada suhu kamar. Yang pertama, letakkan sayuran pada nampan atau keranjang yang tidak tertutup rapat. Kedua, tidak terkena dengan sinar matahari. Yang ketiga, pastikan nampan atau keranjang tempat meletakkan sayuran itu, pastikan dia kering dan tidak basah. Ada juga penyimpanan sayuran pada suhu rendah, yakni yang pertama, suhu dalam lemari es itu harus 5-8 derajat Celcius. Yang kedua, pastikan suhunya tetap terjaga atau stabil. Yang ketiga, kebersihan pada lemari es juga harus tetap terjaga. Yang terakhir, pengemasan pada sayuran harus disusun dengan baik dan benar. Udah mulai aja nih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, manfaat buah dari kandungan nutrisinya ada serat, vitamin A, vitamin C, folat, dan kalium. Nah, sedangkan manfaat buah bagi kesehatan tubuh itu ada satu. Pertama nih, mencegah obesitas dan menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit seperti diabetes, stroke, dan lain-lain. Dan masih banyak juga sih manfaat buah, apalagi buat yang diet nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips memilih buah yang segar dan baik. Yang pertama itu, nah di sini di depan saya udah ada buah nih. Yang pertama kali kita lihat itu dari warnanya. Kita lihat nih. Di sini ada dragon fruit. Nah, dragon fruit ini yang pertama kita lihat kalau kita mau beli buah itu lihat warnanya dulu. Pilih buah-buah yang segar dan berwarna cerah. Nah, untuk dragon fruit ini sendiri di sini dia memiliki warna pink kemerahan ya. Dan yang kedua, cek kulitnya. Kulit buah. Cek kulitnya apakah di sini ada bintik-bintik, entah itu dari ulat dan lain-lain. Yang ketiga, coba tekan buah dan perhatikan teksturnya. Apabila kita tekan begini lalu dia lembek, berarti udah tidak bagus. Dan yang keempat, cium aromanya untuk tahu kualitasnya. Nah, contoh di sini ada buah avokat. Ini adalah contoh-contoh buah yang tidak bagus. Di sini sudah ada bintik-bintik dan kalau ditekan udah mulai teksturnya udah berbeda. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri dari buah yang busuk adalah warnanya yang berubah, kemudian tekstur yang berubah, berair, dan berbau busuk. Komposisi pada sayur dan buah. Yang pertama, air 80 hingga 95%, dan pada umbi dan bijian terdapat 50%. Yang kedua, karbohidrat 2 hingga 40% sebagai polisakarida sehingga memiliki kandungan gula pada makanan yang sudah matang seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa serta fiber. Yang ketiga, protein 1% pada buah segar, 2% pada sayuran, dan 5% pada legum. Yang keempat, lemak kurang dari 1% pada kebanyakan buah dan sayur,
pada alpukat terdapat 20% dan pada buah zaitun terdapat 15%. Yang kelima, asam organik, sitrat malat, 3% pada buah-buah yang masam. 6. Sumber vitamin, vitamin A, vitamin C, vitamin B atau tiamin, kalsium atau Ca, dan besi atau Fe yang larut dalam air. Yang ketujuh, warna sayuran dipengaruhi oleh pigmen seperti klorofil, karotenoid, dan grup flavonoid, antosianin, antosantin, dan tanin. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.